Film merupakan sebuah karya audiovisual yang berisi informasi naratif yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh di dalamnya. Banyak banget variasi cerita yang bisa dinikmatin lewat film. Bahkan dari film, kita bisa belajar untuk berempati terhadap sang tokoh, meskipun itu film sekalipun. Namun seiring berkembangnya zaman, medium penyampaian cerita juga semakin berkembang. Yang dulunya kita nikmatin lewat film, sekarang udah bisa kita mainin dalam bentuk game. Namun transformasi yang kayak begini gak mesti menghasilkan output yang disukai banyak orang. Adapun beberapa karya game adaptasi film yang gagal memenuhi ekspektasi playernya. Entah itu nggak sesuai sama alur lah, gameplaynya yang ngebosenin, atau bahkan malah melenceng jauh dari film aslinya. Namun di samping itu semua, rupanya masih ada kok game adaptasi film yang berhasil menambal kekecewaan playernya, dan bahkan berhasil menjadi lebih dikenal daripada filmnya. Dan di video kali ini gue akan bahas tuntas 5 game adaptasi film PS2 terbaik versi Catnong. Tanpa berbasa-basi lagi, let's check it out. Dalam dunia yang sesungguhnya, masak jadi skill penting banget buat bertahan hidup. Makanya banyak banget orang yang rela-relain baca resep makanan biar bisa dibilang jago masak. Hal ini pun berlaku juga ke beberapa orang yang mengidamkan sosok pasangan yang jago masak kayak Gordon Ramsay ataupun Pak Haji Slamet. Dari yang udah gue jelasin tadi, umumnya masakan enak itu dibuat sama orang yang berkompeten dalam memasaknya. Namun apa jadinya kalau masakan enak yang selama ini kita nikmatin itu dimasak sama tikus? Ya bener, dimasak sama tikus. Yang ternyata hal tersebut udah direalisasikan sama Pixar dalam film animasinya yang berjudul Ratatouille. Dalam perilisannya, film ini benar-benar udah memperoleh nominasi Academy Award dan berhasil memenangkan kategori Best Animated Feature pada Oscar 2008. Selain itu, film ini juga berhasil menjadi salah satu film animasi dengan ulasan terbaik pada tahun perilisannya. Di sini kalian akan berperan sebagai Rennie yang tertinggal sendirian dan hidup sebagai tikus kota. Tak berhenti sampai di situ, kalian juga akan bertemu teman manusia yang nantinya akan kalian bantu untuk memasak. Untuk game sendiri, game ini justru lebih fokus terhadap mekanik stealth. Adapun beberapa mode seperti story mode, platforming, cooking minigames, dan juga chase and slide section. Menariknya nih, game Ratatouille kerap dijuluki sebagai hidden gems PS2 karena banyak banget player yang memuji kontrolnya yang sangat responsif, desain level yang menyenangkan, dan atmosfer yang berhasil menangkap nuansa film Pixar. Scarface merupakan film tahun 1983 yang menceritakan seorang pengungsi bernama Tony Montana yang berasal dari Kuba lalu pindah ke Miami tanpa persiapan, pekerjaan, maupun harta. Seperti film dengan karakter ambisius, pada film ini sang karakter utama memiliki ambisi untuk menjadi orang yang paling berkuasa, sehingga Tony memulai hidup sebagai pekerja kasar sebelum pada akhirnya masuk ke dunia kejahatan dan menjadi bos narkoba di Miami. Filmnya sendiri sukses parah menarik hati para penontonnya karena memiliki tone yang sangat khas. Meskipun film ini mendapat banyak kritikan pada awal perilisannya, nyatanya film Scarface berhasil menjadi film yang sering masuk ke dalam daftar film gangster terbaik dan menjadi salah satu peran paling ikonik. Pada gamenya pun yang berjudul Scarface The World Is Yours juga mendapat impresi yang sama. Banyak sekali gamer di luar sana yang mengatakan bahwa game ini merupakan GTA clone terbaik pada masanya. Gamenya sendiri merupakan open world yang kurang lebih mirip seperti GTA, tapi dengan beberapa fitur yang menyesuaikan filmnya seperti misi drug dealing, meningkatkan reputasi, hingga territory war. Menariknya, alur cerita yang ada pada game ini merupakan cerita alternatif dari filmnya. Alih-alih mengikuti alur pada filmnya, game ini justru seolah menjadi sequel yang meneruskan perjalanan Tony dari film aslinya. Hal yang paling menarik di game ini salah satunya adalah Ball Meter, yaitu sebuah sistem yang menggambarkan mental Tony Montana saat menghadapi bahaya. Meter ini akan terisi ketika pemain bertarung secara agresif atau melakukan aksi-aksi yang beresiko. Setelah penuh, pemain dapat mengaktifkan mode Blind Rage yang membuat Tony menjadi jauh lebih overpower dengan akurasi tembakan yang meningkat, serangan yang lebih kuat, serta ketahanan health bar yang lebih tinggi untuk sementara waktu. Berbeda dengan kebanyakan game action pada masanya yang hanya mengandalkan sistem health biasa, Ball Meter memberikan pengalaman bermain yang lebih dinamis sekaligus mencerminkan karakter Tony Montana yang terkenal nekat, penuh amarah, dan pantang mundur. Seperti yang kita tahu, tiap orang memiliki figur model favoritnya masing-masing, entah model tersebut adalah karakter sungguhan maupun fiksi. Gua sendiri juga punya figur model yang berasal dari dunia fiksi, yaitu Spider-Man. Tentu, kalian semua pasti udah tahu lah siapa itu Spider-Man, seorang remaja yang punya kekuatan super menyerupai laba-laba. Gak hanya menjalani kehidupan sebagai seorang superhero aja, tetapi juga sebagai anak muda yang berusaha hidup dengan normal. Alias, dari tadi gua ngomongin Spider-Man versi Sam Raimi. Dan ternyata gak hanya filmnya aja yang berhasil memikat banyak
fans. Adapun game-gamenya yang berhasil mencuri perhatian banyak orang, salah satunya adalah Spider-Man 2 yang rilis di platform PS2. Gamenya sendiri bergenre action sekaligus open world, yang berarti kalian bisa bebas menjelajah kota New York sebagai Spider-Man. Menariknya, meskipun game ini berdasarkan film, Treyarch alias studio game Spider-Man tidak sekedar membuat game yang mengikuti film dari awal sampai akhir. Justru Treyarch, I don't know how to say, mencoba melakukan sesuatu yang pada saat itu masih dibilang cukup ambisius, yaitu membuat kita benar-benar merasa seperti menjadi Spider-Man. Dan salah satu kunci utamanya ada pada mekanisme yang mungkin sekarang terdengar biasa saja, yaitu web swinging. Siapa sangka hal sederhana seperti ini ternyata memberikan perubahan yang cukup besar terhadap gameplay. Karena kalau kalian asal menembakkan jaring tanpa memperhatikan posisi dan momentum, Spider-Man bisa saja malah kehilangan kecepatan atau bahkan jatuh ke jalanan. Jadi semakin kalian memahami cara mengayun, semakin cepat dan bebas juga kalian bisa menjelajahi kota New York. Dan menurut gua, disinilah kekuatan terbesar Spider-Man 2 berada. Untuk storyline-nya sendiri, Treyarch, sang developer, merancangnya sama seperti pada film, namun tidak 100%. Adapun beberapa villain dari komik yang dimasukkan ke dalam game ini. Jadi game ini bisa dibilang cukup mengambil kerangka cerita film, lalu diperluas dengan menghadirkan cerita dan villain dari komik. Kalau ngomongin gameplay, Peter Jackson's King Kong punya konsep yang cukup unik untuk ukuran game PS2 pada masanya. Game ini merupakan action adventure yang menggabungkan dua perspektif permainan yang berbeda. Sebagian besar waktu kita bermain sebagai Jack Driscoll menggunakan sudut pandang first person, di mana kita harus bertahan hidup di Skull Island menggunakan senjata api serta memanfaatkan lingkungan sekitar untuk menghadapi berbagai makhluk berbahaya. Menariknya, game ini juga sengaja meminimalkan penggunaan HUD supaya pemain bisa lebih tenggelam ke dalam nuansa gamenya. Tapi ketika kita bermain sebagai Kong, gameplaynya langsung berubah menjadi third person action, di mana kita bisa memanjat, melompat, memukul, mencengkram, hingga bertarung secara langsung dengan makhluk-makhluk raksasa di pulau tersebut. Jadi game ini bukan cuma memberikan pengalaman sebagai manusia, tapi juga memberikan kesempatan pada kita untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi King Kong itu sendiri. Storyline-nya sendiri, game ini memang sangat mengikuti film King Kong garapan Peter Jackson yang dirilis pada tahun 2005. Kita tetap berperan sebagai Jack Driscoll, seorang penulis naskah yang ikut dalam perjalanan menuju Skull Island bersama dengan Carl Denham dan kru filmnya. Jadi kalau kalian sudah menonton filmnya, sebagian besar alur utama dalam game ini pasti akan terasa sangat familiar. Namun game ini tidak benar-benar menyalin film secara mentah, karena beberapa kejadian dan bagian perjalanan diperluas atau disesuaikan supaya bisa menjadi pengalaman bermain yang utuh. Dan justru disinilah keterkaitan antara game dan filmnya menjadi menarik. Dan yang terakhir ada The Warriors. Tentunya gue gak akan jelasin lebih detail tentang The Warriors, karena pastinya kalian semua udah tahu apa itu The Warriors. Bahkan game ini pun justru lebih dikenal daripada filmnya. Game The Warriors dirilis pada 17 Oktober 2005 dan dikembangkan oleh Rockstar Toronto, sementara Rockstar Games bertindak sebagai publishernya. Game ini mengadaptasi film garapan Walter Hill tersebut, tetapi Rockstar gak sekadar membuat ulang filmnya menjadi sebuah game. Mereka justru memperluas cerita dan memberikan latar belakang yang lebih lengkap mengenai kehidupan para member The Warriors sebelum kejadian utama pada film. Dari segi gameplay, The Warriors merupakan game bergenre 3D beat 'em up, atau sederhananya game berantem yang fokus pada cross combat. Pemain bisa mengendalikan banyak member The Warriors dan menggunakan berbagai serangan seperti pukulan, tendangan, grab combo, serta special move-nya. Selain combat, terdapat pula berbagai aktivitas seperti mencuri radio mobil, melakukan graffiti, merampok toko, hingga menghadapi polisi dan geng-geng rival. Game ini juga mendukung co-op 2 pemain, sehingga campaign yang bisa dimainkan bersama teman-teman kalian. Jadi meskipun tampilannya berada dalam lingkungan 3D seperti game open world Rockstar lainnya, struktur utama The Warriors sebenarnya lebih dekat dengan beat 'em up berbasis misi daripada game open world seperti GTA. Nah, menariknya, storyline pada game ini itu sama sekali tidak sama persis dengan filmnya. Justru sebagian besar cerita gamenya berlangsung sekitar 3 bulan sebelum kejadian dalam film. Di bagian awal kita diperlihatkan bagaimana Warriors berkembang menjadi sebuah geng dan bagaimana hubungan antar karakter seperti Swan, Ajax, dan lainnya terbentuk. Setelah rangkaian cerita tersebut selesai, barulah game memasuki peristiwa yang dikenal dari filmnya. Bahkan setelah menyelesaikan cerita utama, pemain masih bisa menemukan berbagai mode tambahan seperti Rumble Mode dan Armies of the Night, sebuah mode beat 'em up bergaya side-scrolling yang menjadi semacam penghormatan terhadap game klasik seperti Double Dragon dan
Final Fight. Jadi kalau disimpulkan, The Warriors PS2 adalah game action 3D beat 'em up yang dikembangkan oleh Rockstar Toronto dengan gameplay yang fokus pada pertarungan antar geng dan storyline yang bukan hanya sekedar menyalin film aslinya, melainkan memperluas latar belakang Warriors sebelum kemudian membawa pemain masuk ke cerita film tersebut. Itu tadi 5 game adaptasi film PS2 versi Catno. Dari kelima game yang udah disebutin, ada nggak salah satu di antaranya yang pernah kalian mainin? Atau bahkan kalian anggap jelek? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sekian dari video ini, jangan lupa like, subs, dan komen biar bantu channel ini buat berkembang ke depan-depannya. Thanks for watching. Jangan bergerak, sampai bergerak aku temberang.